مساحة لو نعيش بلا سماح. Rasulullah mengatakan siapapun yang meminta kepada Allah dengan menggunakan wasilah ataupun tawassul. Tawassul itu menjadikan perantara. Dengan perantara surat Al-Ikhlas, maka sesungguhnya barang siapa yang berdoa bertawassul dengan surat Al-Ikhlas, maka kalau dia berdoa maka Allah akan memberi, dan apabila dia dimohon maka Allah akan mengabulkan. Nah, di sini kita paham. Jadi kalau kemudian kita bertawassul, sebenarnya boleh nggak bertawassul? Boleh. Bertawassul itu boleh dalam 3 perkara saja. Yang pertama, bertawassul dengan nama dan sifat-sifatnya Allah. Yang kedua, bertawassul dengan amalan salih yang kita lakukan sendiri. Dan yang ketiga, bertawassul yaitu dengan doa orang yang salih yang masih hidup. Nah, di situ kita memahami tawassul. Di antara 3 tawassul yang ada adalah bertawassul dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Dan di antara nama-nama Allah dan sifat-sifatnya terangkum di dalam surat Al-Ikhlas. Makanya kalau kita berdoa, kalau kita memang tidak mampu menyebutkan Asmaul Husna secara keseluruhan, maka boleh bagi kita mewakilkan keseluruhan nama Asmaul Husna dengan kita membaca surat Al-Ikhlas. Contohnya gimana? Jadi misalkan ini. Jadi kita minta anak yang salih. Jadi kita meminta anak yang salih itu adalah Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu an la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma firli dzambi, Allahumma firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Kemudian sebagian ulama mengatakan ditutup dengan salawat Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Nah, itulah cara kita berdoa. Makanya Nabi ketika masuk masjid kemudian mendengar ada seorang sahabat berdoa menggunakan tawassul, menggunakan surat Al-Ikhlas, maka Nabi kemudian langsung berucap, idza su'ila bihi du'iya fa idza su'ila bihi a'ta fa idza du'iya bihi ajaba. Kalau Allah itu diminta dan orang yang meminta Allah itu dengan menggunakan surat Al-Ikhlas, Allah pasti ngasih. Dan Allah apabila dimohon, tetapi yang memohon itu menggunakan surat Al-Ikhlas, maka Allah kabulkan permohonan dia. Makanya kalau kita ingin dikabulkan, di antara proposal doamu kepada Allah, proposal doa itu adalah menggunakan surat Al-Ikhlas. Ya, jadi pergunakanlah surat Al-Ikhlas. Sesungguhnya menggunakan surat Al-Ikhlas merupakan proposal doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi disitulah kita mengetahui sesungguhnya tawassul kita yaitu adalah tawassul dengan menggunakan surat Al-Ikhlas ketika kita berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian yang terakhir yaitu adalah surat Al-Ikhlas merupakan surat yang dijadikan pengobatan. Sebagaimana kita paham pengobatan ketika merasakan sakit itu salah satunya menggunakan 3 surat ini, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Kemudian meniupkan ke telapak tangan, kita usap ke bagian tubuh yang terasa sakit. Ya, jadi sebenarnya boleh nggak kita meyakini bahwasanya Quran itu menjadi obat? Boleh dan wajib. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifaa'un wa rahmatun wa hudan lil mu'minin. Allah kan menyampaikan, kami tidaklah turunkan Al-Quran kecuali menjadi ma huwa syifa'un. Syifa itu menjadi obat. Wa rahmah dan menjadi rahmat, wa hudan dan menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Di situ Allah menyampaikan apa? Syifa'un. Selama kita teknisnya itu benar, teknisnya itu sunnah, maka itu adalah diperbolehkan dan itu sesuai dengan sunnah. Tapi kalau tata caranya salah, itu baru salah. Contoh tata cara yang salah itu apa? Menjadikan surat Al-Ikhlas dijadikan kalung, ditempel di pintu rumah, kemudian dibakar, kemudian ditaruh di dalam minuman, diudek, diminum. Nah, itu cara-cara yang tidak benar, cara-cara yang salah. Dan itu bisa berakibat terjatuh kepada kesyirikan. Tapi kalau kita bertawassul dengan surat Al-Ikhlas dengan teknis yang benar, teknis yang ditetapkan di dalam sunnah, boleh. Contoh, ibu tahu nih ibu berdagang dan ibu tahu tetangga-tetangga pedagang-pedagang ibu itu tidak semuanya paham tentang akidah. Dan ibu ngerti kelihatannya gelagatnya ini mereka datang ke dukun, ya.
Maka ibu ingin untuk menjaga, kemudian ibu baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian kita mengharapkan surat itu menjaga rumah kita, menjaga tempat dagang kita dan tempat kita mencari ma'isyah, boleh, itu hukumnya. Ya, selama dilakukan dengan ruqyah yang benar teknisnya. Tapi kalau teknisnya sampai ditempel di mobil, tempel di mana itu, di pintu, tempel, kemudian ditaruh di dalam laci, dijadikan kemudian ikatan tertentu, dijadikan kalung, pastikan itu salah dan itu tidak boleh. Ya, jadi boleh kita bertawasul dengan surat Al-Ikhlas ketika kita sakit, boleh. Jadi akhirnya kita bertawasul dengan surat Al-Ikhlas dengan berdoa dan bertawasul pula dengan surat Al-Ikhlas ketika kita merasakan sakit dalam tubuh kita.